Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Gunawan SPD. Kepada Bapak Gunawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman yang sebelum. Kali ini saya berbicara tentang asesmen atau penilaian. Pembelajaran mendalam, tapi seperti yang disampaikan Pak tadi, tujuan akhirnya itu kan 8 profil lulusan, ya, termasuk co-curricular. Semuanya itu ujungnya adalah 8 profil lulusan. Nah, tetapi kita juga punya PR lain. Itu apa? Yaitu CP, capaian pembelajaran yang dari pemerintah ditetapkan seperti kita punya masing-masing. Jadi asesmen yang kita lakukan, ulangan, kita sebut saja ulangannya biasanya. Jadi bisa mengukur apakah anak-anak itu sudah mencapai CP atau belum. Misalkan kita ulangan, anak-anak dapat 100. Oh, berarti anak-anak sudah mencapai CP. Jadi soal yang kita buat itu harus dasarnya itu adalah CP, capaian pembelajaran. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan asesmen kurikulum asesmen dalam pembelajaran mendalam dengan yang sebelumnya, yaitu dibagi menjadi 2, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu di awal dan proses. Contohnya begini, formatif, kita mau mengajar perkalian. Nah, di awal itu kita tes dulu anak-anak ini sudah lulus penjumlahan belum. Nah, kalau sudah lulus penjumlahan, baru kita bisa lanjut perkalian. Nah, tujuannya di situ. Kalau di proses, ya pada saat kita mengajar itu tes perkalian. Bisa nggak anak-anak perkalian dengan cara mengajar kita pada saat itu? Kalau dia belum bisa, berarti harus ada yang kita ubah. Apakah model pembelajarannya atau bagaimana caranya? Nah, itulah asesmen formatif. Dia nilainya tidak untuk nilai raport. Karena tujuannya tadi lain. Untuk yang awal tadi seperti dari penjumlahan. Kalau yang proses, yang perkalian tadi kita tes anak-anak sudah bisa belum dengan cara mengajar kita pada saat itu. Nah, kalau sumatif, nah biasanya dulu kita nyebutnya akhir bab, misalkan bab 1 tentang operasi bilangan, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Kita tes sumatif itu namanya, ulangan bab 1. Jadi itulah nanti misalkan dalam semester 1 ini kita ada 5 bab. Sumatif 1 nilainya berapa, sumatif 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, kita tambah. Itu yang dibagi 5 itulah yang dijadikan nilai atau untuk memperhitungkan apakah anak-anak ini layak untuk naik kelas atau tidak. Walaupun ada aspek yang lain, misalkan sikap dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini yang ini ya. Jadi asesmen sumatif itu untuk kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Kalau asesmen formatif dia ada yang di awal untuk mengetahui kesiapan murid. Nah, dia siap tidak untuk belajar. Kemudian yang di dalam proses untuk mengetahui perkembangan murid pada saat hari itu dan sekaligus pemberian umpan balik yang tepat. Kemudian lanjut materi berikutnya yaitu tentang RPP yang sekarang ya. Yang sekarang ada 4. Jadi kalau kita sekarang bikin RPP itu 4 komponen. Yang pertama identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen. Lanjut. Nah, kalau identifikasi ada peserta didik, kemudian materi pelajaran dituliskan. Cuma ini dia opsional. Maksudnya opsional itu bisa ada, bisa tidak. Jadi boleh aja langsung pada komponen identifikasi ini langsung aja bikin ini aja. Buat 8 profil lulusan ini, kemudian kita centang profil mana yang kita mau tuju pada RPP itu. Misalkan hanya keimanan dan ketakwaan terhadap Indonesia, centang ini aja. Kemudian di komponen desain pembelajaran, nah di sini
ada ditulis capaian pembelajaran, hanya saja opsional, boleh ada boleh tidak. Lintas disiplin ini juga opsional, saya bahas yang umum saja. Tujuan pembelajarannya ditulis, ini sudah biasa kan, pasti dalam RPP ada tujuan pembelajarannya. Anak-anak pada saat kita belajar itu apa tujuan yang diharapkan. Kemudian topiknya juga opsional, praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini model pembelajaran apa yang kita gunakan, apakah PBL, Problem Based Learning, atau Jigsaw, atau PJBL, Project Based Learning, atau Discovery Learning. Nah, ini juga sudah biasa yang kita lakukan. Kemitraan pembelajaran ini juga opsional. Misalkan pada saat belajar kita bekerja sama dengan puskesmas. Nah, itu bisa ditulis ini. Ada di puskesmas, berarti kemitraan belajar kita puskesmas pada saat itu. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa karena ini opsional. Kemudian lingkungan pembelajaran ini ya di kelas. Atau misalnya guru olahraga di lapangan, ini harus ada, atau di lab. Kemudian pemanfaatan digital ini juga opsional, ya pakai anak-anak pakai HP, terus sekarang ini kita pakai LCD atau dari YouTube, dari Instagram dan lain-lain. Ini baru 2, lanjut. Nah, ini yang dijelaskan oleh Pak Pit tadi ya, pengalaman belajar ini harus ada di dalam RPP kita. Anak-anak harus ada proses memahami di situ, ada mengaplikasi, ada merefleksi di dalam RPP. Nah, di dalam proses memahami ini juga anak-anak ini masuk ke prinsip. Jadi di dalam proses memahami ini anak-anak harus berkesadaran, harus bermakna, dan harus menggembirakan. Begitu juga di pengalaman belajar mengaplikasi juga harus dimasukkan 3 prinsip ini. Begitu juga di proses merefleksi juga harus ada ini prinsip pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan itu harus ditulis. Kemudian penutup ini opsional juga. Kemudian asesmen. Nah, asesmen ya seperti yang tadi, asesmen formatif dan sumatif. Seperti pada umumnya tadi. Jadi yang beda itu tadi, ya ini ada. Yang ini harus ada ini kalau kita mau bikin RPP. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sama yang tadi yang sebelumnya. Yang coba yang sebelumnya. Yang ini. Nah, ini ada praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Sama yang ini 8 perpuluhan. Itu aja yang baru, yang lain sama. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ini materi baru tentang inquiry kolaboratif. Jadi inquiry kolaboratif ini terdiri atas 4 tahapan juga: identifikasi, perancangan, pelaksanaan, dan pengukuran. Jadi identifikasi ini kita di kelas ini apa masalahnya? Apa masalahnya di dalam kelas itu? Ya, anak-anak kurang aktif, kurang minat belajar gitu kan. Nah, kita diskusi nih sama guru di sekolah ini. Nah, kita rancang apa solusi yang kita pikir bisa menyelesaikan masalah kita itu. Apa kira-kira, apakah modelnya akan diganti atau tadi misalkan apa tadi kasih uang biar aktif kan? Reward. Kasih reward. Nah, kemudian kita laksanakan tadi itu yang kita rapat itu di sini. Kita laksanakan. Nah, baru kita ukur betul tidak solusi yang kita tawarkan memecahkan masalah yang di sini tadi. Kalau betul alhamdulillah, kalau tidak apa yang kurang kita refleksi. Apa yang kurang baru kita ubah solusi baru yang kita lakukan itu terus. Ini namanya inquiry kolaboratif. Nah, ini ya kurang lebihnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini mengidentifikasi tantangan nyata di kelas. Apa tantangannya di kelas? Dan kita mendesain strateginya apa, dan menerapkan strategi tersebut sambil melakukan refleksi terhadap penerapannya untuk kemudian menyempurnakan praktik pengajaran. Sebenarnya ini sangat bagus sekali kita lakukan dengan, kalau sebenarnya ya minimal mungkin 1 bulan sekali kita rapat begini, sangat bagus sekali untuk kita, untuk anak-anak didik kita. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, Alum siapkan. Siap. Ya. Sebelum kita belajar tentang doa dimulai. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aris, Siapa? Aris ya? ya Pak. Aris, kemana Aris? Tidak sekolah Pak Gunung Pak. Gunung? Ini Pak. Saiman, Amin, Ubaiman, Sawal, Ipan. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Oke, bagus. Tadi malam belajar enggak? Baik Pak. Kalau tadi malam tidak belajar, sekarang waktunya belajar. Jadi jangan di rumah mainan, di sekolah mainan. Kapan belajar? Ya, jadi fokus ya. Oke. Siapa yang pernah memasak nasi? Cuma pernah? Kalau kita memasak nasi, itu apa yang dimasak? Beras. Beras. Beras ya. Pak. Beras kemudian lama kelamaan berubah menjadi Nasi. Ya, beras berubah menjadi Nasi. Kalian pernah minum es? Pernah. Es apa namanya yang kita pakai? Tesis es batu. Lain yang di plastik dikasih 55 es cekek ya namanya ya. Dicekek ini kan? Cekek. Awalnya ada es batunya. Ya Pak. Lama kelamaan es batunya masih ada nggak? Pak. Kemana es batunya? Ya. Jadi Air. Jadi es batu berubah menjadi Air. yang tadi kalau kita masak nasi apa itu? Beras berubah menjadi Nasi. Kalau kita minum es cekek, es batu berubah menjadi Air. Oke, sekarang Bapak mau menampilkan video. Perhatikan ya. Nah, ini gambar apa ini? Yes. Nah, lama kelamaan dia berubah menjadi Air. Oke, ini sudah sering kita jumpai ya. Karena kalian sering kasih es pada ikan, pada udang, ya kan? Kalau tidak dikasih es, apa yang terjadi ikannya? Oke, video kedua. Nah, kalau ini ngapain ini? Air mendidih atau merebus air. 1 jam kita rebus air, airnya masih ada enggak? Kemana airnya? Menjadi gas. Nah, dia menguap. Jadi air menjadi gas. Oke, ini video kedua. Sekarang video ketiga. Maaf. Jangan dulu. Oke, siapa yang pernah main kembang api jadul nih? Namanya kembang api jadul. Pernah? Awalnya kan ada tuh, apa namanya, serbuk-serbuknya di situ. Ya Pak. Setelah dibakar, apakah dia masih ada? Warnanya berubah enggak? Jadi warna apa? Nah, jadi warna hitam. Warnanya berubah. Ya. Oke, video keempat. Nah, ini apa nih? Buku.
sebentar. 5 menit. Masih ada kertasnya? Berubah jadi apa? Abu. Ya. Apa? Yang pertama tadi video apa? Es batu. Es batu berubah menjadi Air. Yang kedua, Air. air berubah menjadi gas. Yang ketiga, kembang api berubah warnanya menjadi Yang ini video keempat, kertas berubah menjadi abu. Oke, sekarang kita ini mau belajar apa sih? Oh, kayak begini. Jadi kita hari ini mau belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari perubahan-perubahan itu tadi, beras jadi nasi, lapis batu jadi air, kertas jadi abu. Itu apakah dia perubahan fisika atau perubahan kimia? Nanti kalian yang tentukan ya. Yang mana yang termasuk perubahan fisika, yang mana termasuk perubahan kimia. Nah, ini tujuan pembelajaran. Siapa yang suaranya nyaring? Orang nyaring. Coba baca tujuan pembelajaran 1. Baca. Kimia Ki. Oke, bagus. Yang kedua, menemukan contoh perubahan fisika dan kimia dalam percobaan. nah, jadi yang pertama, nanti kalian bisa bedakan apa ciri-ciri perubahan fisika, apa ciri-ciri perubahan kimia. Nanti bisa. Yang kedua, bisa kasih contoh. Apa contohnya perubahan fisika? Apa contohnya perubahan kimia? Ya, bisa nanti ya, harus bisa ya setelah kita belajar. Oke, sekarang Bapak minta duduknya per kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Silakan. Ya, dilihat ya. Kamu coba kelompokkan mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia. Coba-coba aja dulu. Ini gambarnya sama, jadi kira-kira aja dulu ditebak-tebak. Ditebak-tebak aja dulu ya. Sudah ditebak-tebak? Ya. Oke, kalau sudah kalian tebak-tebak, tebak. Ya, Pak. Nah, sekarang di sini nih ada materinya. Kalian baca dulu. Betul nggak tebakan kalian tadi? Nah, di sini kan ini ada perubahan fisika, apa ciri-cirinya? Ini ada perubahan kimia, apa ciri-cirinya? Baru tebakan kalian tadi, kalau betul alhamdulillah, kalau salah perbaiki ya. Ini sama aja. Dibaca dulu ya, Mas, apa namanya materinya. Bapak kasih waktu 5 menit baca materi. Pak, ini apa ya, Pak? Ini alatnya Dimiati sama Sabrina. Kita pakai garam ya, karena garamnya lebih murah ya. Ya. Kalau gula kan agak mahal. Nggak tahu nggak? Tapi buat cobaan dulu. Kipasnya kita matiin ya, biar lilinnya bisa nyala. Matiin aja kipas. Belum. Ambil sedikit. Ya. Kami, Pak.
video yang ambil sejumput ya. Ya bang. Enggak, kamu perhatikan aja. Ya. Ya, sekarang ini lilinnya meleleh enggak? Meleleh. Kalau sumbunya berubah jadi warna apa? Sumbunya hitam. Oke, sudah ya, cukup ya. Isi tabel yang di belakang. Misalkan. Enggak. Perhatikan. Tabel yang paling belakang, halaman belakang ya. Yang nomor 1 itu mengamati es batu yang mencair. Hasil pengamatannya es berubah daripada menjadi cair. Nah, itu perubahan apa di situ tulis? Fisika atau kimia? Pilih satu. Pilih satu ya. Es mencair itu perubahan apa? Nah, kemudian apa alasannya? Kenapa dia tindakan termasuk perubahan fisika? Apa alasannya? Perhatikan dulu, perhatikan dulu. Yang kedua itu melarutkan garam dalam air. Dia itu perubahan fisika atau kimia, pilih satu. Apa alasannya? Kemudian yang ketiga membakar kertas, kimia atau fisika. Tulis apa alasannya? Ya, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang isi. Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit. Minum ya, Pak. Nah, kalau fisika tulis fisika. Ya. Oke, fisika atau kimia? Fisika, benar. Apa alasannya? Kalau kertas dibakar kan jadi abu. Abu itu zat baru, bukan kertas baru. Ya tak apa-apa. Alasan apa? Kenapa kamu pilih fisika? Kenapa kamu tidak pilih kimia? Alasannya ada di sini. Itu alasannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mengamati es batu yang mencair. Es berubah dari padat menjadi cair. Fisika, hanya bentuk wujud menjadi cair. Oke, stop. Sepakat enggak es batu menjadi cair itu fisika?
Sepakat. Karena dia tidak menghasilkan zat baru. Hanya berubah dari padat menjadi cair. Oke, lanjut nomor 2. Melarutkan gula di dalam air. Gula hilang, air terasa manis. Fisika tidak menghasilkan zat baru. Oke, sepakat enggak gula yang kita larutkan dalam air tadi itu fisika? Fisika. Karena dia juga padat menjadi cair. Tidak menghasilkan zat baru. Lanjut, yang ketiga. Membakar ujung kertas. Kertas menjadi hitam atau abu. Ada asap kimia menghasilkan zat baru. Oke, sepakat enggak kimia? Sepakat. Karena menghasilkan zat baru. Apa zat barunya? Abu dan asap, ya kan? Warnanya berubah enggak? Warna kertas berubah enggak? Dari putih jadi abu hitam, ya. Oke, lanjut. Membakar lilin. Lilin meleleh atau mencair. Sumbu terbakar dan menghitam. Fisika biasanya bisa kembali ke bentuk semula. Oke, lilin yang kita bakar tadi sepakat enggak fisika? Sepakat, Pak. Hah? Sepakat. Ya, kalau lilin ini Bapak kasih tahu ya, lilin itu dia ada 2. Kalau lilinnya yang mencair itu perubahan fisika. Tapi kalau sumbunya yang berubah jadi warna hitam itu perubahan Kimia. Nah, jadi ada 2. Jadi lilin itu ada 2 ya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Kelompokku, perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia adalah fisika tidak menghasilkan zat baru, biasanya berwujud padat, cair, gas, biasanya bisa kembali ke bentuk semula. Oke, kesimpulannya kalau fisika, perubahan fisika dia apa? Tidak menghasilkan Zat baru. Pintar. Kalau perubahan kimia menghasilkan Zat baru. Pintar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baca dulu pertanyaannya. Fisika dan Apa? perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa? Fisika tidak menghasilkan zat baru, Hmm. jika kimia menghasilkan zat baru. Pintar. Oke, dapat hadiah nanti ya. Siapa yang mau jawab nomor 2? Angkat tangan. Yang lain dong. Siapa yang mau jawab nomor 2? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan paksa orang. Kamu sendiri mau nggak jawab? Mau dapat 5.000 nggak? Oke, Jumiati. Contoh perubahan fisika Jumiati. Sebutkan contoh perubahan fisika. Ya, apa contohnya? Apa? Es batu. Pintar. Dapat hadiah. Kesempatan terakhir. Siapa mau jawab nomor 3? Oke, Aulia. Kayu terbakar sangat pintar. Ya kan? Kayu terbakar berubah menjadi arang. Arang. Warnanya jadi warna hitam. Oke. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.